Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Eva Nurhaida, mahasiswi semester 8 dari Universitas Teknologi Digital dengan NPM 1121149. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi perpajakan untuk memenuhi evaluasi tengah semester. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpajakan. Perpajakan itu sendiri mempunyai arti, menurut Profesor Dr. Haji Rohman Suemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal, kontrak prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan dari bank yang sudah terkenal di Indonesia, yaitu Bank BRI Agro atau sering disebut dengan PT Bank Rakyat Indonesia (TBK), yang merupakan anak usaha dari Bank BRI yang bergerak di bidang perbankan mikro. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 18 kantor cabang, 20 kantor cabang pembantu, dan 4 kantor kas yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh Dana Pensiun Perkebunan atau Depenbun pada tanggal 27 September 1989 dengan nama PT Bank Agro. Pada tahun 2023, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dan mengubah namanya menjadi PT Bank Agro Niaga Tbk. Pada tahun 2019, perusahaan ini menjadi bank devisa. Pada tahun 2011, Bank Rakyat Indonesia resmi mengakuisisi mayoritas saham perusahaan ini dan setahun kemudian nama perusahaan ini pun diubah menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk. Pada tahun 2019, perusahaan ini meluncurkan aplikasi yang bernama Pinang untuk memudahkan nasabahnya dalam mengajukan pinjaman. Pada bulan September 2021, perusahaan ini mengubah namanya menjadi seperti yang terkenal saat ini, yaitu Bank BRI Agro Niaga. Selanjutnya di sini terdapat lampiran tentang surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan periode 31 Desember 2020. Selanjutnya, di sini ada perpajakan dari Bank BRI Agro Niaga Tbk. Utang pajak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, rincian utang pajak adalah sebagai berikut. Pada periode 31 Desember 2020, pajak penghasilannya pada pasal 21 senilai 3.978.579 dan di tahun 31 Desember 2019 senilai 3.537.419. Lalu di pasal 23 pada periode 31 Desember 2020 senilai 180.983 dan di periode 2019 senilai 188.523. Lalu pada pasal 29 di periode 2020 senilai 3.483.848. Lalu di periode 2019 tidak terdapat nilai pajak penghasilan. Dan selanjutnya pasal 4 ayat 2 di periode 2020 senilai 17.691.383 dan di Desember di tahun 2019 senilai 19.200.000
Rp235.721. Lalu ada pajak pertambahan nilai senilai Rp10.660 di periode 2020 dan Rp140 di periode 2019. Lalu dari total pajak pada periode 31 Desember 2020 itu senilai Rp25.345.453 dan di periode 31 Desember 2019 senilai Rp22.962.103. Lalu ada perpajakan lanjutan, yaitu beban pajak. Tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember. Beban pajak kini di tahun 2020 senilai Rp16.435.080 dan di tahun 2019 senilai Rp23.147.726. Lalu ada beban pendapatan pajak tangguhan senilai Rp16.375.995 di tahun 2020 dan di tahun 2019 senilai Rp11.159 dengan total Rp32.811 di tahun 2020 dan di tahun 2019 senilai Rp23.136.567. Lalu ada perpajakan lanjutan, aset pajak tangguhan. Perhitungan beban pajak tangguhan bank adalah sebagai berikut. Tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember tertulis pembalikan pembentukan cadangan kerugian aset produktif dan non-produktif senilai Rp15.058.971, penyusutan aset tetap senilai Rp436.780. Lalu kerugian atau keuntungan yang belum direalisasikan dari nilai efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi senilai Rp1.469.316. Lalu pembentukan cadangan beban pegawai senilai Rp334.740 dengan opsi saham Rp923.812 dengan total beban pendapatan pajak tangguhan senilai Rp16.375.995 di tahun 2020. Sedangkan di tahun 2019 pembalikan pembentukan cadangan kerugian aset produktif dan non-produktif senilai Rp3.560.000 dengan penyusutan aset tetap senilai Rp1.453.000 dan kerugian atau keuntungan yang belum direalisasikan dari efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi senilai Rp1.416.249 dengan pembentukan cadangan dan beban pegawai senilai Rp3.653.525 dan opsi saham sejumlah Rp2.973.933 dengan total pajak tangguhan senilai Rp11.159. Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak dicatat pada akun aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut. Di periode 31 Desember 2020, cadangan kerugian aset produktif dan non-produktif senilai Rp9.766.623 dan di periode 2019 senilai Rp5.729.537. Lalu ada cadangan beban pegawai senilai Rp15.632.741 pada periode 2020 dan di periode 2019 senilai Rp15.967.481 dengan penyusutan aset tetap
senilai Rp2.721.806 di tahun 2020 dan Rp2.285.000 di tahun 2019. Dari nilai efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba, maka didapatkan nilai angka sebesar Rp1.275.384 pada periode 2020 dan di periode 2019 sejumlah Rp2.744.702. Keuntungan yang belum direalisasikan dari efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya sejumlah Rp19.602.776 di tahun 2020. Lalu di periode 2019 tidak ada jumlah yang dihasilkan. Belum kerugian keuntungan yang belum direalisasikan dari efek-efek yang tersedia untuk dijual. Pada tahun 2020 tidak terdapat nilai, lalu di tahun 2019 senilai Rp5.255.100 dan pengukuran kembali program imbalan pasti sejumlah Rp1.390.107 di tahun 2020 dan Rp1.331.000 di tahun 2019 dengan opsi saham Rp4.670.000 di tahun 2020 dan di tahun 2019 senilai Rp3.433.832. Lalu aset pajak tangguhan di tahun 2020 senilai Rp99.378.701 dan di tahun 2019 senilai Rp29.024.491. Sekian pemaparan dari saya tentang perpajakan pada Bank BRI Agro Niaga Tbk di periode 2020. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.